Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio. Di sini saya akan mempresentasikan hukum bisnis bab 1 mengenai sistem hukum dan sumber hukum. Definisi hukum. Beberapa ahli mendefinisikan hukum sebagai berikut. Utrecht dalam Kansil 1977. Hukum adalah himpunan peraturan, perintah-perintah, atau larangan yang mengurus tata tertib satu masyarakat hingga harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan Giuseppe Simorangkir dan Wurjono Sastropranoto dalam buku mereka yang berjudul Pelajaran Hukum Indonesia. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dikenakan sanksi atau hukuman tertentu. Sedangkan menurut Wikipedia, hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan, politik, ekonomi, dan masyarakat sebagai perantara hubungan antar masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur hukum. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan para ahli, dapat kita tarik kesimpulan yang mempunyai unsur sebagai berikut. Yang pertama, serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu. Yang ketiga, peraturan-peraturan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan bersifat memaksa. Dan yang terakhir, terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Selanjutnya, tujuan hukum. Tujuan hukum menurut Wurjono Projodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum dan Suroso 2002 adalah mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum menurut Appeldoorn dalam bukunya Inleiding Laws to Defend Het Nederlands dalam Suroso 2002 adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melindungi kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat agar tercapai keadilan di dalam masyarakat. Selanjutnya, mengenai sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Sumber hukum ada dua, yaitu yang pertama, sumber hukum material, tempat dari mana material hukum diambil, jadi merupakan faktor pembantu pembentukan hukum, dapat ditinjau dari berbagai sudut. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil ini terdiri dari 6, yaitu undang-undang, statute. Undang-undang adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum, mengikat yang diadakan dan dipelihara oleh negara. Undang-undang ada dua, yaitu undang-undang formil, keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Undang-undang dibuat oleh Presiden dan DPR. Yang kedua, undang-undang material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Selanjutnya, yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum tertua. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dan berulang, sehingga merupakan pola tingkah laku yang tetap, ajak, lazim, dan normal, atau perilaku yang diulang yang menimbulkan kesadaran bahwa perbuatan itu baik. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim, pengadilan yang mengikuti atau mendasarkan putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama. Ada 3 penyebab alasan seorang hakim mengikuti 2 putusan hakim yang lain, menurut Utrecht. Yang pertama ada psikologis, yang kedua praktisi, dan yang ketiga sudah adil, tepat, dan patut, sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu. Selanjutnya yang keempat ada traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih. Yang kelima ada agreement, merupakan perjanjian dengan menteri-menteri lain yang hanya disampingkan kepada parlemen atau DPR untuk diketahui setelah disahkan kepala negara. Yang terakhir ada doktrin. Doktrin menjadi sumber hukum karena undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi tidak memberi jawaban hukum, sehingga dicarilah pendapat ahli hukum. Selanjutnya mengenai kaidah hukum. Suatu kaidah dapat lahir karena 2 faktor penyebab sebagai berikut. Yang pertama, kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial di dalam masyarakat. Dalam istilah Paul Bohannan,
ketuhanan, kaidah hukum ini dinamakan kaidah hukum yang berasal dari proses double legitimasi atau pemberian ulang legitimasi dari suatu kaidah sosial non-hukum, moral, agama, dan kesopanan menjadi suatu kaidah hukum. Yang kedua, ada kaidah hukum yang diteruskan oleh otoritas tertinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan langsung terwujud dalam bentuk kaidah hukum, serta sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial sebelumnya. Selanjutnya, mengenai asas-asas hukum. Terdapat beberapa asas atau prinsip pokok yang berlaku dalam seluruh bidang hukum dalam ilmu pengetahuan hukum. Beberapa asas tersebut disebut dengan doktrin. Berikut ini dikemukakan beberapa asas atau doktrin hukum. Yang pertama ada asas lex specialis derogat lex generalis. Asas ini berarti hukum ataupun perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan hukum atau perundang-undangan yang bersifat umum. Yang kedua ada asas superiori derogat lex inferiori. Asas ini berarti peraturan atau hukum yang lebih tinggi tingkatannya, mengalahkan atau membatalkan peraturan atau hukum yang lebih rendah tingkatannya. Dan yang ketiga, asas lex posteriori derogat lex priori. Asas ini berarti pada peraturan yang tingkatannya sederajat peraturan yang baru, mengalahkan peraturan yang lama apabila mengatur substansi yang sama, namun bertentangan. Selanjutnya mengenai pembidangan ilmu hukum. Menurut Kancil 1977-68, hukum dapat dibedakan menjadi 5, yaitu menurut bentuknya. Hukum tertulis, statuette let, atau written law. Yang pertama ada hukum tertulis, statuette law atau written law. Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada hukum tidak tertulis. Hukum adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis ini disebut juga hukum kebiasaan. Contohnya adalah pidato presiden setiap tanggal 17 Agustus. Selanjutnya menurut sumbernya ada 5. Yang pertama undang-undang. Suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Yang kedua ada kebiasaan, pola tindak yang berulang mengenai satu hal atau peristiwa yang sama atau bersamaan terjadi dalam masyarakat dalam bidang kegiatan tertentu. Yang ketiga jurisprudensi, keputusan hakim. Keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Yang keempat ada traktat, perjanjian yang dilakukan oleh dua negara bilateral atau lebih dan sifatnya mengikat negara serta warga negara dari negara yang mengadakan perjanjian itu. Yang kelima, doktrin, pendapat ahli hukum. Pendapat-pendapat dari ahli hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum tentang suatu hal mengenai hukum. Selanjutnya, menurut tempat berlakunya, ada hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Dan yang terakhir ada hukum asing, hukum yang berlaku dalam negara lain. Selanjutnya menurut waktu berlakunya. Yang pertama hukum positif atau ius constitutum, hukum yang berlaku sekarang bagi satu masyarakat tertentu dalam satu negara atau daerah tertentu. Yang kedua ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ketiga hukum alam, hukum yang berlaku dimanapun juga, kapan saja dan untuk siapa saja, semua bangsa di dunia. Selanjutnya menurut isinya, hukum privat atau hukum sipil, hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang atau hukum bisnis. Yang kedua hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapan negara dan hubungan antar negara dengan perseorangan atau warga negara. Hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum pajak, dan hukum internasional. Selanjutnya mengenai subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban di dalam hukum. Menurut Subekti 1998 dalam sejarah hukum, pembawa hak dan kewajiban itu adalah orang atau person. Subjek hukum berupa orang ini meliputi manusia, nature like person, dan badan hukum, res person. Manusia, natural like person. Manusia adalah orang yang dilahirkan secara biologis ataupun natural. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan satu tindakan hukum, membuat perjanjian, memiliki harta kekayaan, dan sebagainya.
badan hukum atau res person. Badan hukum merupakan suatu badan atau himpunan ataupun kumpulan orang-orang yang dalam satu organisasi bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Badan hukum sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia di dalam hukum sehingga ia juga merupakan pembawa hak dan kewajiban. Hal ini membedakan dari manusia adalah jika manusia lahir secara biologis secara alamiah, maka tidak demikian dengan badan hukum. Badan hukum dilahirkan oleh hukum atau undang-undang yang diciptakan oleh manusia. Selanjutnya, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek hukum, objek perhubungan hukum. Wujud dari objek hukum adalah benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat di yang, yang dapat oleh orang atau dikuasai dengan hak atau menjadi objek hak seseorang. Dapat juga dikatakan bahwa benda adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki oleh orang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.